Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki dan rahmat-Nya. Kita masih bisa mengadakan diskusi kelompok keempat mengenai transisi spektroskopi dan aturan seleksi. Next. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama, Nixia Tenriole dengan NIM H031201019, Bernita Rendakila H031201021, Andi Mudria Mega Irmadani Ahkam H031201022, Hanifah Fuada H031201023, dan saya sendiri Yurni Milham dengan NIM H031201024. Nah, baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Yurni Milham. Transisi spektroskopi dan aturan seleksi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa aturan seleksi ini adalah suatu aturan yang membatasi batas transisi dari satu keadaan kuantum ke keadaan kuantum yang lainnya, di mana pada saat elektron mengalami transisi, maka akan mengalami perubahan energi atau delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton elektromagnetik radiasi dengan frekuensi diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Aturan seleksi ini diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan ataupun diserap. Nah, aturan seleksi untuk atom hidrogen itu di mana delta L sama dengan plus minus 1 dan delta ML sama dengan 0 atau plus minus 1. Next. Nah, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nixia Tenriole. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, perubahan momentum sudut elektron harus mengkompensasi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi, elektron dalam orbital D, 1 L sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke S orbital, L sama dengan 0, karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Demikian pula elektron S tidak dapat melakukan transisi ke orbital S lain, karena tidak akan ada perubahan dalam momentum sudut elektron untuk menembus momentum sudut yang dibawa oleh foton. Oleh karena itu, beberapa transisi spektroskopi adalah diizinkan, artinya dapat terjadi, sedangkan yang lainnya adalah terlarang, artinya tidak mungkin terjadi. Next. Struktur atom berelektron banyak. Persamaan Schrödinger untuk atom yang berelektron banyak sangat rumit karena semua elektron berinteraksi satu sama lain, bahkan atom helium yang hanya memiliki 2 elektron sekalipun. Pertama, pendekatan orbital. Fungsi gelombang untuk atom berelektron banyak merupakan fungsi gelombang yang sangat rumit dari semua koordinat elektron dan dituliskan dengan psi dalam kurung R1, R2, dan seterusnya, di mana R ini merupakan jarak dari inti ke elektron I. Namun, dalam pendekatan orbital, kami mendukung pernyataan yang menyatakan bahwa pendekatan pertama yang masuk akal untuk fungsi gelombang ini diperoleh dengan menganggap setiap elektron menempati orbitalnya sendiri dan ditulis psi dalam kurung R1, R2, dan seterusnya sama dengan psi dalam kurung R1, psi dalam kurung R2. Next. Atom helium. Pendekatan orbital memungkinkan kita untuk menggambarkan struktur elektronik atom dengan melihat konfigurasinya. Daftar orbital yang ditempati, jadi, karena keadaan dasar atom hidrogen terdiri dari elektron tunggal dalam orbital 1s, maka konfigurasinya sebagai 1s1. Atom helium memiliki 2 elektron. Dapat dibayangkan bentuk dari atom tersebut dengan menambahkan elektron berturut-turut ke dalam orbital inti yang bermuatan 2 elektron. Elektron pertama akan menempati orbital 1s1 karena nomor atom helium adalah 2. Maka elektron kedua bergabung dengan elektron pertama pada orbital 1s sehingga elektron konfigurasi keadaan dasar helium adalah 1s2. Next. Asas Pauli. Litium dengan Z sama dengan 3 memiliki elektron sebanyak 3. 2 elektron pertama akan menempati orbital di 1s, sementara elektron ketiga tidak akan masuk ke dalam orbital 1s. Karena konfigurasi yang demikian dilarang oleh asas Pauli yang berbunyi, tidak boleh ada lebih dari 2 elektron yang menempati orbital tertentu, dan jika 2 elektron menempati satu orbital,
maka spinnya harus berpasangan. Elektron dengan spin yang berpasangan digambarkan dengan panah bolak-balik yang menandakan bahwa momentum sudut spinnya 0. Hal ini disebabkan karena antara spin yang satu akan menghalangi spin elektron yang lainnya. Secara khusus, satu elektron memiliki bilangan kuantum spin plus 1/2 dan minus 1/2, dan masing-masing berorientasi pada bentuk kerucut sehingga putaran yang dihasilkan 0. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari Saudari Nixia, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Bernita. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernita Randakila dengan NIM H031201021. Saya akan melanjutkan materi. Langsung saja. Prinsip larangan Pauli berlaku untuk setiap pasangan fermion atau partikel dengan putaran setengah integral. Jadi larangan ini berlaku untuk proton, neutron, dan inti atom C13 yang semuanya memiliki spin 1/2 dan untuk atom inti Cl35 yang memiliki spin 3/2. Larangan Pauli tidak berlaku untuk boson identik atau partikel dengan putaran integral seperti foton dengan spin 1 dan inti atom C12 dengan spin 0. Sejumlah boson identik dapat menempati keadaan yang sama, dapat digambarkan oleh fungsi gelombang yang sama. Prinsip larangan Pauli merupakan kasus khusus dari suatu pernyataan umum yang dikenal sebagai prinsip Pauli. Ketika label dari dua fermion identik bertukaran, fungsi gelombang total akan berubah tanda. Ketika label dari dua boson identik bertukaran, fungsi gelombang total akan mempertahankan tanda yang sama. Selanjutnya, fungsi gelombang total adalah fungsi gelombang secara menyeluruh, termasuk putaran partikel. Untuk melihat bahwa prinsip Pauli membenarkan prinsip larangan Pauli, maka dipertimbangkan suatu fungsi gelombang untuk dua elektron psi 1,2. Prinsip Pauli membenarkan bahwa hal ini merupakan suatu ketetapan yang berakar pada teori relativitas, bahwa fungsi gelombang harus berubah tanda jika terjadi pertukaran antara label 1 dan 2, dimanapun mereka ada dalam fungsi, dengan persamaan psi 2,1 sama dengan min psi 1,2. Misalnya dua elektron dalam sebuah atom menempati orbital, maka dalam pendekatan orbital fungsi gelombang keseluruhan adalah psi 1, psi 2. Untuk menerapkan prinsip Pauli, maka erat kaitannya dengan fungsi gelombang total, termasuk fungsi gelombang spin. Ada beberapa kemungkinan untuk spin 2, yaitu yang pertama, kedua alfa dilambangkan dengan alfa 1 dan alfa 2. Yang kedua beta dilambangkan dengan beta 1 dan beta 2. Dan yang ketiga, satu alfa dan satu beta dilambangkan dengan alfa 1 beta 2 atau alfa 2 beta 1. Karena kita tidak dapat membedakan mana elektron alfa dan mana beta, dalam kasus terakhir ini digunakan untuk menyatakan keadaan spin sebagai kombinasi linear atau dinormalisasi. Adapun persamaan dapat kita lihat di mana sigma plus 1,2 sama dengan 1/2 kuadrat, di mana alfa 1 beta 2 ditambah beta 1 alfa 2. Sigma min 1,2 sama dengan 1/2 kuadrat, di mana alfa 1 beta 2 dikurang beta 1 alfa 2. Karena kombinasi ini memungkinkan satu putaran menjadi alfa dan putaran lain beta dengan probabilitas yang sama. Oleh karena itu, fungsi gelombang total sistem adalah produk dari bagian orbital dan salah satu dari 4 keadaan spin, yaitu psi 1, psi 2, alfa 1, alfa 2, psi 1, psi 2, beta 1, beta 2, psi 1, psi 2, sigma plus 1,2, psi 1, psi 2, sigma min 1,2. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Bernita, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya, Andi Mudria Mega.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Mudria Mega Irmadani Akam dengan NIM H0312010022. Adapun prinsip Pauli mengatakan bahwa agar fungsi gelombang dapat diterima untuk elektron, maka harus berubah tanda ketika elektron dipertukarkan. Dalam setiap kasus, menukar label 1 dan label 2 aman dengan mengubah faktor Si1, Si2 menjadi Si2, Si1 karena urutan perkalian fungsi tidak mengubah nilai dari produk. Hal yang sama berlaku untuk alfa 1, alfa 2, dan beta 1, beta 2. Oleh karena itu, dua produk pertama secara keseluruhan tidak diperbolehkan karena tidak mengubah tanda. Kombinasi positif 1,2 berubah menjadi sigma positif 2,1 sama dengan 1/2 pangkat 1/2 alfa 2 beta 1 ditambah beta 2 alfa 1 sama dengan sigma positif 1,2. Karena itu hanyalah fungsi asli yang ditulis dalam urutan yang berbeda. Oleh karena itu, produk keseluruhan ketiga juga tidak diizinkan. Akhirnya dipertimbangkan sigma negatif 1,2 sama dengan 1/2 pangkat 1/2 alfa 2 beta 1 dikurang beta 2 alfa 1 sama dengan min 1/2 dipangkat 1/2 alfa 1 beta 2 dikurang beta 1 alfa 2 sama dengan min sigma min 1,2. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa hanya 1 dari 4 kemungkinan keadaan yang diizinkan oleh prinsip Pauli. Prinsip pengecualian tidak relevan ketika orbital yang ditempati oleh elektron berbeda dan kedua elektron kemudian memiliki keadaan spin yang sama. Namun fungsi gelombang total harus tetap antisimetris keseluruhan dan harus memenuhi prinsip Pauli. Fungsi gelombang produk yang dapat diterima adalah Si1, Si2, sigma, min 1,2 yang dapat dinyatakan dalam determinan yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, setiap fungsi gelombang yang dapat diterima untuk spesies kulit tertutup dapat dinyatakan sebagai Slater determinan. Secara umum, untuk N elektron dalam orbital si A, si B, dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya bagian C, penetrasi dan perisai. Tidak seperti atom hidrogen, orbital 2s dan 2p tidak mengalami degenerasi pada atom yang berelektron banyak. Seperti yang akan diketahui dari kimia pengantar, sebuah elektron dalam atom banyak, elektron mengalami tolakan kolom dari semua elektron lain yang ada. Jika berada pada jarak R dari inti, ia mengalami tolakan rata-rata yang dapat diwakili oleh muatan negatif titik yang terletak di inti, dan besarnya sama dengan muatan total elektron dalam bola berjari-jari R. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari Saudari Andi Mudria. Kami ucapkan terima kasih. Untuk pemateri terakhir, saya serahkan kepada Saudari Hanifah Fuada. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Fuada dengan NIM H03-120-1023. Pengaruh muatan negatif di titik ini ketika dirata-ratakan di semua lokasi elektron ialah untuk mengurangi muatan penuh nukleus dari Ze ke ZFE atau muatan inti efektif. ZF itu sendiri secara umum disebut sebagai biaya nuklir yang efektif. Kami mengatakan bahwa elektron mengalami pengisian nuklir terlindung dan perbedaan antara Z dan ZF disebut konstanta perisai atau sigma. ZF sama dengan Z dikurang sigma. Konstanta pelindung berbeda untuk elektron S dan P karena memiliki perbedaan distribusi radial seperti yang terlihat pada gambar di samping. Sebuah elektron S memiliki penetrasi yang lebih besar melalui bagian dalam kulit daripada elektron P, dalam arti bahwa ia lebih mungkin ditemukan dekat dengan inti daripada elektron P dari kulit yang sama, atau fungsi gelombang orbital P adalah 0 pada inti. Karena hanya elektron di dalam bola yang ditentukan oleh lokasi elektron berkontribusi untuk melindungi. Elektron S mengalami lebih sedikit perisai daripada elektron P, sehingga dengan efek gabungan penetrasi dan perisai, elektron S terikat lebih erat daripada elektron P. Demikian pula dengan elektron D yang menembus kurang dari elektron P dari kulit yang sama. Konstanta pelindung untuk berbagai jenis elektron dalam atom telah dihitung dari fungsi gelombangnya diperoleh dengan solusi numerik dari persamaan Schrödinger untuk atom. Kita melihat bahwa secara umum elektron kulit valensi mengalami muatan inti efektif lebih tinggi daripada elektron P,
meskipun ada beberapa perbedaan. Konsekuensi dari penetrasi dan perisai adalah bahwa energi subkulit dari kulit yang dalam atom banyak elektron pada umumnya terletak pada urutan S lebih kecil dari P, lebih kecil dari D, dan lebih kecil dari F. Maka sekarang dapat diselesaikan mengenai litium, karena kulit dengan N sama dengan 2 terdiri dari 2 non-subkulit yang mengalami degenerasi. Dengan energi orbital 2s lebih rendah daripada ketiga orbital 2p. Elektron ketiga menempati orbital 2s. Pendudukan ini menghasilkan keadaan dasar konfigurasi 1s2, 2s1 dengan inti pusat dikelilingi oleh helium seperti kulit 2 elektron 1s, dan di sekitar itu elektron 2s lebih menyebar. Elektron di kulit terluar suatu atom dan keadaan dasarnya disebut elektron valensi. Dengan demikian, elektron valensi dalam litium adalah 2s dan 2 elektron lainnya milik intinya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.